Tadi pada saat di situ terlihat sekali Karen seperti milih ke pesulap merah ya. Iya, iya. Kayak setuju maksudnya. Benar. Pinter nih lu, pinter. Kenapa Karen, gimana? Kenapa? Ya enggak, maksudnya karena kan setiap orang berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi mungkin karena saya lebih banyak bermain dengan logika. Artinya ada logika tuh dalam arti begini, kalau saya lebih percaya bahwa segala kesembuhan ataupun hubungan pribadi tentang masalah kehidupan saya langsung kepada Tuhan gitu. Itu sih yang saya maksudnya adalah untuk melihat dari, makanya kan saya lihat YouTube-nya dari Gus juga gitu. Ini bener gak ya? Nah, untuk mempercayai apakah ada hal santet dan lain-lain tuh karena di dalam keluarga saya dan budaya keluarga saya tuh tidak ada jalan cerita itu sama sekali. Ini masalah kepercayaan dan kita juga berhak menghargai apapun itu, dan kita itu juga tidak berhak untuk menghakimi kepercayaan orang dari kepercayaan yang berbeda pastinya. Jadi begini Gus, ketika akhirnya melaporkan seorang pesulap merah. Tadi pesulap merah dia bilang ini justru bagus untuk bisa membuktikan. Kalau Gus sendiri tanggapannya gimana? Oke, nanti kita buktikan di pengadilan. Kalau masalah santet sendiri itu kan sudah ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada di awal zaman sampai di akhir zaman. Kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya surat Falaq An-Nas, itu pun ketika baginda Rasulullah SAW disantet. Jadi kalau memang beliau inginnya pembuktian, ya kita buktikan di pengadilan. Poin utamanya kan begini, saya tidak tahu apa-apa di rumah, ya dikatakan melakukan penipuan, kan begitu. Semuanya panjenengan nih di rumah, lalu dikatakan sampean itu dituduh melakukan pencurian. Setelah itu sampean tanya, yang dicuri itu siapa, kejadiannya di mana, lalu apa yang dicuri? Kan harus ada korbannya ya. Ketika sampean tanya seperti itu, pelongok, nggak bisa jawab, tapi dibalikan, wah itu kejadian seperti ini, apakah ada kejadiannya? Nggak ada. Nah, karena tuduhannya ini sudah begitu viral, sehingga tergiring opini di masyarakat bahwa Saman itu benar-benar mencuri. Padahal Saman nggak tahu siapa apapun itu. Karena sudah terlanjur tergiring opini yang sangat luar biasa di masyarakat, ya maklumlah ya. Saya orang kampung lalu berbenturan dengan seorang artis kan begitu. Ya enggak masalah lah buat saya. Cuman masalah ini harus dibuktikan. Ketika dia menuduh saya melakukan penipuan, siapa yang saya tipu? Korbannya siapa gitu loh. Intinya mau membersihkan nama juga karena dituding sebagai penipu gitu ya. Sebab dampaknya ini bukan hanya pada diri saya, tapi terhadap anak-anak santri saya yang ada hampir 100 orang yang semuanya saya yang menanggung begitu. Terus ada pembangunan padepokan yang pondok untuk mengaji, untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa saat ini juga terhenti. Belum lagi adanya perusakan dan kerusuhan di padepokan. Gus, sekarang padepokan ditutup? Dikondusifkan ya. Jadi sebenarnya masalah kondusif ini nggak ada kata-kata tutup. Tapi dari pemerintah mengatakan supaya kalau saya melakukan pengobatan di luar dari padepokan, sebab ada ancaman pembunuhan, ada ancaman perusakan, ada ancaman pembakaran yang mau dilakukan oleh efeknya seperti itu. Ini loh sayang. Luar biasanya dampak media sosial. 100 gitu santri itu sekarang tinggal di mana? Di tempat padepokan saya. Dan semuanya gratis, makan, minum, tempat tinggal semuanya saya yang menanggung. Kita berharap semua baik-baik saja. Tapi Gus, apa yang Gus ingin sampaikan kepada pesulap merah? Iya, saya katakan kepada panjenengan pesulap merah, saya sangat suka dan setuju mendukung semua apa yang panjenengan lakukan ketika membongkar perdukunan. Karena perdukunan tanda kutip dukun yang merugikan masyarakat. Dukun yang memanfaatkan masyarakat seperti dukun pengganda uang, dukun cabul, dukun santet dan lain sebagainya. Karena saya pun juga sama di bidang yang sama. Tetapi ketika panjenengan ketika mengatakan edukasi tetapi sudah menuduh itu harus bisa membuktikan. Jangan malah menjadi opini yang tidak baik. Jangan sampai menjadi fitnah. Negara kita negara hukum dan setiap apa yang kita lakukan itu semuanya nanti akan ada pertanggungjawabannya di depan hukum. Oke. Percaya kepada orang pintar itu adalah pilihan, tapi merasa paling pintar itu bukan pilihan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Bareng Kami.